Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku akan update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 8 November 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita mulai untuk pesan healingnya. Oke. Wisdom ya, kebijaksanaan. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with the challenge. Jadi ingat-ingat lagi, apakah selama melewati sepanjang tahun ini kamu pernah mengungkapkan kalimat-kalimat bijak gitu ya. Ingat lagi. Nah, kalau memang pernah di sini, semesta melalui para peri ngingetin lagi ya, ada baiknya karena kalimat-kalimat bijak atau perkataan-perkataan bijak itu bisa menenteramkan, bisa menyemangati, memotivasi ya, membuat kita optimis, bangkit kembali. Nah, now is the time, saat ini waktunya kamu ungkapin lagi ya, atau kamu minta bantuan kepada semesta ya, untuk memunculkan lagi inner wisdom kamu, sisi kebijaksanaan kamu ya, supaya bisa selain untuk diri sendiri juga membantu orang-orang di sekitar kamu dan juga untuk menghadapi segala tantangan hari ini. Oke, untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke. Go the distance ya, melajulah terus ke depan. Hari ini kamu harus aktif, melangkah terus ke depan, jangan lagi menoleh ke belakang untuk mengingat hal-hal yang nggak penting ya, ingat hanya hal-hal yang memotivasi kamu aja, yang nggak penting, nggak perlu diingat lagi. Kamu harus running, ini udah mau akhir tahun ya, apa tujuan kamu yang belum tercapai itu kejar ya, kejar cita-citamu, mimpimu. Kamu lagi pengen manifestasi apa nih, kejarlah. Oke, fokus. Pesan selanjutnya. Oke, a change in the wind. Siapkan dirimu untuk hari ini dengan segala perubahan yang ada. Jadi terkadang kita udah buat planning ya, tapi ya namanya alam ini terkadang nggak sinkron dengan keinginan kita ya. Ada hal-hal yang tiba-tiba mendadak berubah, ada hal-hal yang ternyata nggak sesuai dengan harapan ya, rencana kita nggak berjalan dengan baik ya. It's okay, itu namanya kehidupan, ada up and down, pasang surut, dan kita harus siap ya dengan segala kemungkinan apapun, perubahan apapun ya. A change in the wind, perubahan itu seperti angin yang terkadang ketika kita keluar rumah kayaknya tenang aja ya, tapi ketika dalam perjalanan, kemudian dalam perjalanan wow anginnya kenceng. Nah, ibaratnya tuh seperti itu. Harus siapkan diri, mental, fisik, energi ya. Tapi aku yakin kalau kita bisa dewasa ya, kita akan siap dengan segala perubahan apapun. Nah, ini mungkin relate dengan pesan healingnya wisdom ya, dimana inner wisdom kamu diperlukan untuk sisi kebijaksanaan kamu ya, diperlukan untuk ketika menghadapi challenge, tantangan ya. Seperti contoh nih, kamu udah planning, ternyata nggak bisa
terlaksana, delay, bahkan harus cancel. Nah, di situ sisi kebijaksanaanmu dibutuhkan, dimana kamu harus berpikir bahwa kalau memang hari ini nggak terlaksana, artinya Tuhan punya rencana lain yang lebih indah gitu. Artinya memang hari ini kalau dipaksakan akan ada hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi segala perubahan itu nggak masalah, nggak menjadi masalah kalau kita bisa bijak untuk menanggapinya. Oke, kita lanjut ya. Imagine, ya, membayangkan, memvisualisasikan. Visualisasikan, bayangkan hal-hal yang indah, hal-hal yang positif. Ini seperti law of assumption ya, untuk menarik sesuatu hal yang kita sedang manifest segera menjadi kenyataan. Ya memang setiap orang timingnya akan berbeda ya, kita nggak bisa samain semuanya akan terwujud di waktu yang sama, di hari yang sama. Tapi at least ya, selain kamu tetap berusaha, kamu tetap berjuang ya, bantu dengan visualisasi. Jadi jangan bayangkan yang jelek-jelek, yang negatif, yang buruk-buruk ya, nanti malah ketarik terjadi beneran. Karena apa yang terjadi ke depan ya, di masa depan itu hasil dari pemikiran kita saat ini. Maka kita visualisasikan hal-hal yang indah aja. Orang mau bilang ngehalu kan kita yang membayangkan ya, kita nggak berkoar-koar, kita membayangkan aja, kita visualisasikan aja. Oke, kalau suatu saat itu terwujud baru bikin testi ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Strength. Hari ini memang akan penuh dengan tantangan, challenge ya, namanya ini hambatan tuh ada aja. Tapi dari energi strength ini kamu bisa menaklukkan. Ibaratnya wanita ini ya, singa aja bisa dia taklukkan. Jadi ini ibarat tantangan sebesar apapun bisa kamu taklukkan, halangan apapun bisa kamu lewati ya. Strong energi zodiak Leo, mungkin kamu berzodiak Leo atau berdealing dengan seseorang yang berzodiak Leo. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Six of Pentacle. Wow, ini rezeki ya. Kamu akan mendapatkan rezeki, ini bisa berupa cuan ya. Mungkin kamu lagi nungguin pencairan atau nungguin seseorang balikin duit kamu. Ini bisa juga kamu dapat rezeki, ada pemberian ya, seperti kado, oleh-oleh, souvenir, atau teman kerabat kamu, partner kerja kamu traktirin kamu ya. Intinya sih ada menerima rezeki ya, berupa apapun, tapi terutama sih berupa materi. Nah ini juga bisa tentang take and give ya. Bisa jadi kamu yang berbagi karena kamu ada rezeki lebih, atau kamu memang bermaksud memberi atau ngasih sesuatu gitu ya, ke ya siapapun. Kasih oleh-oleh ke temen, kasih souvenir, atau kamu bantuin saudara, mungkin kamu bersedekah ya karena ada rezeki lebih. Oke, lanjut energi hari ini. Ten of Swords. Nah ini tadi udah aku spill ya, bisa aja hari ini ada rencana yang ternyata delay atau bahkan harus cancel. Nah ini kebaca ya di energinya Ten of Swords, ada sesuatu hal yang ternyata hari ini nggak bisa terrealisasi karena bisa kamu kecapean sakit, bisa karena mereka yang berdealing dengan kamu yang sakit, atau karena kesibukan kamu yang padat ya, atau bisa jadi ada perubahan kayak regulasi, aturan, atau SOP yang menyebabkan hari ini benar-benar nggak bisa gitu, harus benar-benar ditunda dulu ya. Ini warning juga,
cukupkan waktu untuk istirahat ya, karena ada dimana kalau kamu terlalu capek di sini kamu akan benar-benar sakit tepar gitu ya. Sayangi dirimu, jangan terlalu untuk diforsir. Sama halnya nggak cuman masalah fisik atau badan aja, nggak cuman masalah kesehatan fisik atau badan aja. Jadi kalau kamu ngerasa berat, ada masalah, sebaiknya kamu istirahat dulu aja ya. Jangan memaksakan diri untuk harus dapat solusi, harus bisa dapetin dia, aku harus ketemu sama dia hari ini ya. Enggak, kamu harus istirahat dulu, sayangi dirimu ya, self love dulu. Oke, kita lanjut. King of Swords, kamu harus membuat sebuah ketegasan untuk hal-hal yang menurut kamu nggak worth it, mengganggu ketentraman, kenyamanan kamu, nggak sesuai dengan prinsip kamu ya. Kamu boleh membuat ketegasan, bukan berarti egois atau jahat ya. Kita berhak untuk mencari kenyamanan hidup ya dengan cara kita gitu. Yang penting kita nggak menyakiti, nggak mengganggu orang lain. Tapi kalau ada orang lain yang mengganggu kita, kita boleh berani tegas. Oke, King of Swords. Kemudian beberapa dari kalian mungkin juga akan berdealing dengan energi King of Swords. Ini energi maskulin, ya seperti kayak leader, apa pejabat atau orang yang berwenang. Jadi ini bisa bos kamu atau bisa pasangan kamu yang hari ini mungkin akan lebih posesif, lebih ngontrol, lebih ngatur ya. Atau bisa juga ini klien atau customer, tentu saja dengan karakter yang bossy, kaku, egonya tinggi ya, cenderung susah untuk ditekuk gitu ya, susah untuk diajak fleksibel ya. Udah dengan A harus A, nah tentu saja kalian harus bisa lebih fleksibel gitu ya, maksudnya lebih bisa tahulah bagaimana cara untuk nge-treat tipe klien atau customer yang seperti ini. Oke, apalagi kalau dia punya jabatan, punya wewenang ya, pastinya harus ngikutin cara dia gitu ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Oke, Three of Swords ya. Aku rasa ini tentang perubahan yang terjadi mendadak atau secara tiba-tiba akan membuat kamu kecewa ya. Perubahan ini bisa sebuah situasi, bisa sebuah peraturan atau sikap seseorang ya. Perubahan sikap seseorang atau ada seseorang yang benar-benar menyakiti kamu, entah dari tindakannya, perkataannya ya, atau sikap dia, atau dia berubah ya. Dan mungkin kalau kamu yang berpasangan bisa jadi ini konflik dengan pasanganmu ya, dimana ada tindakan atau sikap dia yang mengecewakan kamu, atau karena ada kehadiran orang ketiga atau kecemburuan atau dia menutupi sesuatu. Tapi aku rasa sih kalau Three of Swords ini biasanya cenderung seseorang yang menghadirkan orang ketiga ya, kalau kalian berpasangan. Tapi kalau misalkan ini dalam pekerjaan tim gitu ya, bisa jadi ada teman kerja yang berusaha untuk mengkhianati ya, seperti itu. Atau ya ini sebuah situasi gitu ya yang ternyata nggak sesuai harapan. Nah, aku rasa nggak perlu terus jadi overthinking atau jadi parno ya. Di sini kan semesta udah kasih pesan akan ada perubahan secara tiba-tiba, atau jika ada perubahan secara tiba-tiba kita harus siapkan diri. Makanya di sini healingnya munculkan sisi kebijaksanaan kamu, dimana ketika kamu harus dijauhkan dari seseorang, artinya kamu harus bisa mikir, harus bisa menanggapi dengan bijaksana ya. Artinya memang ya seseorang itu mungkin nggak baik buat kita, atau Tuhan sedang melindungi kita dari situasi yang lebih buruk lagi gitu. Jadi sebenarnya situasi apapun itu akan sama ketika kita
mau untuk menanggapinya dengan bijaksana. Menjadi tidak sama ya, yang membuat kita stres, depresi, kita nggak terima, kita galau, itu sebenarnya apa? Karena kita nggak mau ikhlas gitu ya, karena kita nanggapinya tidak dengan bijaksana. Kita lebih memikirkan ego kita, kayak kita mempunyai ego harus menjadi milik kita, harus sesuai dengan keinginan kita. Nah itu loh, tapi alam semesta nggak selalu nurutin apa yang kita inginkan, tapi pasti apa yang kita butuhkan tuh pasti ada ya. Oke, itu untuk energi hari ini. Kita lanjut ya untuk love message-nya. Oke. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Jadi ya, kita udah melewati berbagai macam perjalanan ya, terutama dalam percintaan ya. Terkadang kita nggak mengambil keuntungan apapun ya dengan masa lalu kita, tapi memori-memori itulah yang kita terus ingat. Nah, memori-memori yang baik, kenangan-kenangan yang baik dalam hidup kita ya, kita share lah, kita bagi dengan orang yang kita sayangi ya. Yang buruk-buruk nggak perlu diingat-ingat lagi. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut untuk angel message-nya atau pesan malaikat hari ini. Oke, a year from now, jika kamu saat ini sedang memanifestasikan sesuatu, atau ada yang lagi kamu perjuangkan, ada yang lagi kamu tunggu, saat ini lagi kamu kerjakan, atau kamu usahakan, nah di sini angel memberikan petunjuk akan terwujud 1 tahun dari sekarang. Apa itu bisnis, jodoh, perkembangan karir, atau kamu ingin membeli sesuatu yang mahal ya, seperti aset. Nah di sini ada petunjuk 1 tahun dari sekarang akan terwujud. Oke, itu afirmasinya. Yep. Embracing my beautiful soul ya, syukuri jiwamu yang indah, jiwamu yang cantik. Being truly myself is the biggest gift I can offer myself and others. I embrace my beautiful soul and show it to the world. Jadi menjadi diri sendiri itu adalah sebuah hadiah terbaik yang bisa aku tawarkan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain ya. Aku syukuri, aku sambut, aku peluk jiwaku yang indah, dan aku akan menunjukkannya kepada dunia. Gitu untuk afirmasinya hari ini ya. Oke guys, untuk pesan hari ini aku harap ini bisa resonate dan bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye bye.